Kita kembali membahas tentang fitnah, di mana dalam ayat ini sebelum kata tudillu man tasya, di sini ada illa fitnatuk. In hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Fitnatukah itu di dalam Al-Quran disebutkan 1 kali. Jadi khusus fitnatuka di dalam Al-Quran ditemukan 1 kali. Sekarang apa arti sebenarnya kata fitnah itu? Fitnah itu yang biasa orang sekitar kita memahami fitnah itu adalah menyebarkan berita bohong atau menjelekkan orang. Itu yang dipahami oleh masyarakat umum. Sekarang apakah sesuai pemahaman mereka dengan kata fitnah yang terdapat di dalam Al-Quran? Sehingga kita tidak salah memahami nanti ayat sebagaimana terdapat di surah Al-Baqarah ayat 191, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Ini terdapat di surah Al-Baqarah ayat 191. Ada juga di surah Al-Baqarah wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini terdapat di surah Al-Baqarah ayat ke 217. Lalu bagaimana sekiranya misal kita artikan wal fitnatu asyaddu minal qatl, menyebarkan berita bohong atau fitnah atau menjelekkan orang lebih kejam daripada pembunuhan, sekiranya bagaimana keadaan kita? Tentu semuanya akan mempunyai dosa besar kalau kita tidak memahami tafsirnya. Dengan demikian, marilah kita teliti apa arti fitnah yang sebenarnya menurut Al-Quran. Ternyata setelah ditelusuri oleh para mufassir, kata fitnah itu banyak arti. Yang pertama mempunyai arti membakar, seperti yang terdapat di surah Ad-Dariyat ayat 13, yaumahum 'alan nari yuftanun.
alan nari yuftanun, di atas api neraka mereka dibakar. Kata yuftanun berasal dari akar kata fatanah. Paham? Jadi yang pertama punya arti apa? Membakar. Yang kedua, kata fitnah itu mempunyai arti menyiksa, seperti yang terdapat di surah Al-Buruj ayat 28, sebagaimana innalladzina patanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin dari kalangan laki-laki dan orang-orang mukmin dari kalangan perempuan, mereka kemudian tidak bertaubat. Jadi di sini kata fatanu juga berasal dari kata patanah, yang artinya apa? Menyiksa. Sekarang arti yang ketiga. Arti yang ketiga adalah punya arti cobaan. Sebagaimana contoh yang terdapat di surah Al-Anfal ayat 28. Bagaimana wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Jadi anak dan harta punya arti cobaan, artinya cobaan bagi orang tua. Banyak orang yang berharta lalai untuk sholat, untuk beribadah, dikarenakan sibuk dengan harta. Atau banyak orang yang mempunyai anak menjadi bakhil, kikir untuk bersedekah, berdharma, berinfak, disebabkan mereka mengkhawatirkan anak-anak mereka tidak mempunyai makan, takut tidak makan. Dia anak sebagai coba. Atau ada orang yang dilalaikan oleh anaknya disebabkan anaknya itu punya prestasi lalu dibangga-banggakan atau semacamnya. Jadi anak sebagai cobaan. Yang ketiga, yang keempat, fitnah itu punya arti apa? Kesesatan. Ya bani Adam la yaftinannakum asyaiton. Ini terdapat, maaf saya lupa surahnya surah apa? La yaftinannakum asyaiton. Jangan sampai syaitan menyesatkan kalian. Jadi banyak orang disesatkan oleh syaitan. Sehingga di sini jangan sekali-kali kita berkata atau jangan ringan kita berkata
Atau jangan gampang kita berkata wal fitnatu asyaddu minal qatl, gara-gara dia menjelekkan kita, atau gara-gara dia mengada-ngada. Karena hal yang demikian tidak sesuai dengan konteks ayatnya. Ayat ini sebetulnya turun ketika kaum muslimin disiksa, diteror oleh kaum musyrikin, sehingga kaum muslimin para pengikut Rasulullah sampai tidak mampu menghadapi mereka. Ada yang hijrah keluar dari tanah kelahirannya, ada yang sembunyi-sembunyi karena oleh kaum musyrikin disiksa, dikucilkan. Maka turunlah ayat ini. Kelompok siapa yang menyiksa kaum muslimin pada waktu itu? Kelompok Abdullah bin Jahsy. Ini asal usul atau sababun nusul turunnya ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl, karena kaum muslimin disiksa oleh kaum musyrikin. Dan hal demikian juga realistis, masuk akal bahwa penyiksaan itu tentu lebih kejam, lebih keras daripada pembunuhan, karena sangat menyakitkan. Kalau kalian dibakar misalnya, na'udzubillah, ada orang dibakar kakinya atau dipotong kupingnya, dia walaupun hidup akan merasa terhina karena sudah tidak ada kupingnya. Atau dipotong tangannya, walaupun dia masih hidup, tentu dia akan selamanya merasa tidak nyaman kehidupannya. Sehingga di sini yang dimaksud wal fitnatu adalah penyiksaan, bukan menjelekkan orang. Bahkan di kamus-kamus pun kalau kita lihat, Anda tinggal melihatnya nanti, ternyata kata fitnah tidak punya arti menjelekkan orang atau mengada-ngada. Punya arti apa? Di kamus pun kata patanah yaftinu patnan juga mempunyai arti menarik, menggoda. Itu kalau di kamus. Ada yang punya arti juga menyesatkan, misalnya patana pulanan, menyesatkan bulan, itu artinya kalau kamu lihat di kamus. Atau kita berkata patana syai'ah, membakar sesuatu. Jadi kalau kalian mengatakan membakar sesuatu, maka katakanlah patana syai'ah, dia membakar sesuatu. Jadi patana syai'ah bukan memfitnah sesuatu. Apa yang dimaksud mereka itu mengada-ngada atau menyebarkan berita bohong dan semacamnya, itu punya arti kadzdzaba yukadzibu, itu bahasa Arabnya, atau takhayyala yatakhayyalu, mengada-ngada. Sehingga ada istilah tahayyul dalam bahasa Indonesia. Apa tahayyul? Membayangkan sesuatu punya kekuatan, itu mengada-ngada namanya. Atau pergi ke pohon yang besar, lalu dia meletakkan sesajian, itu dikatakan tahayyul. Itu berarti mengada-ngada atau menyebarkan berita bohong. Dia itu bohong. Kenapa? Kayu yang besar, batu yang besar, atau tempat yang dianggap angker itu dianggap punya kekuatan, ternyata tidak ada. Lah itulah
oleh mereka dikembangkan ke kelakuan sehari-hari. Paham maksudnya? Yang disebut fitnah itu sebetulnya apa namanya, hasil dari perkembangan, pengembangan dari tahayul. Kalau orang dulu kan, kalau ada misalnya ada sungai dianggap angker, meletakkan beras, meletakkan apa namanya, telur. Oh, ini bahaya, ini minta telur ini. Sungai ini minta telur, mana ceritanya ada sungai minta telur? Itu tahayul namanya. Apa arti tahayul? Mengada-ngada, lalu berkembang pada tingkat perilaku masyarakat kesehariannya. Kalau ke kuburan kening berit neng koan ore neng imakam ya. Oh nyoba apa rong sepurung daun pes-pes kocor. Mon tade kocor ben pes-pes sebenarnya keng kakan saper apa tade koceng bisa bayi bilis, bisa bayi tekos. Beniking ikakan kopurner wa. Lah itu sehingga menyebarkan berita bohong atau mengada-ngada itu bahasa Arabnya bukan fitnah tapi apa? Tahayul. Tahayyala ya tahayyalu. Bukan fitnah. Tinggal Anda cek nanti, lihat. Jadi kalangan santri harus itu menyebarkan biar mereka tidak gampang mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Saya enggak ban. Ana fitnah engkau ban, demo bodoh. Lebih besar dosanya daripada membunuh orang. Wah, bahaya. Bahaya. Sedangkan pembunuhan itu dosanya sangat besar. Bahkan apabila mau diampuni, dia harus dibunuh juga. Kalau misalnya orang mengada-ngada, menyebarkan berita bohong atau menjelekkan orang harus dibunuh. Ini banyak orang yang dibunuh ini. Semua orang pasti pernah menjelek-jelekkan orang. Pasti itu. Sehingga jangan mudah kita, jangan mengikuti orang yang salah dalam pemahaman tentang fitnah. Jadi tentang apa wal fitnah itu ada dua ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbaru. Kalau akbaru artinya lebih besar. Kata fitnah dalam Al-Quran itu kurang lebih disebutkan kata fitnah tanpa tambah-tambah. Kata fitnah setidaknya hanya ditambah al, itu kurang lebih 30 disebutkan, kurang lebih 30, kurang lebih. Kalau kurang lebih itu bisa 31, bisa ya pas 30. Misalnya kata fitnatun dalam Al-Quran ditemukan itu 11 kali. Kata fitnatan di dalam Al-Quran itu ditemukan fitnatan 10 kali. Jadi kalau fitnatun berapa? 11. Kalau fitnatun 10 kali. Jadi fitnatun itu 11 kali, fitnatan 10 kali, jangan salah. Jadi fitnatun itu dalam Al-Quran 11, fitnatan 10. Misalnya di surah An-Nur itu fitnatun itu ayat 63. Fitnatan 10 kali. Al-fitnatu. Jadi al-fitnatu dalam Al-Quran ada alnya, al-fitnatu. Bukan wal fitnatu, al-fitnatu. Kalau wal fitnatu lain lagi nanti hitungannya. Jadi al-fitnatu itu dalam Al-Quran ditemukan 3 kali.
Al-fitnati dalam Al-Quran ditemukan 3 kali. Fitnata dalam Al-Quran, fitnata bukan fitnatan, fitnata itu 1 kali. Al-fitnata 1 kali. Berapa itu jumlahnya? 30. 3 berapa? Fitnatun 11, fitnatan 10, berarti berapa? 21. Al-fitnatu 3, berarti berapa? 24. Al-fitnati 3, berarti berapa? Apa? 27. Fitnatah 1 kali. Fitnatah tanpa tanwin, fitnatah 1 kali. Al-fitnatah 3 kali. Berapa semua jumlahnya? 31. Jadi jumlahnya 31. Makanya 30 kurang lebih. Kalau Quran tak boleh ditambah-tambah, tak boleh dikurangi. Kalau ditambah-tambah bisa murtad. Dikurangi pun juga murtad. Makanya harus hati-hati. Harus dicek kembali itu. Kalau nanti ditemukan kesalahan, bukan Qurannya yang salah, berarti yang murok yang salah. Mutla'an nih kalau pai bisa tak mutlak gelu dan semacam. Harus dimaklumi. Paham? Makanya apa arti patana yaftinu fatnan? Menarik atau menggoda atau menakjubkan, itu di kamus. Di kamus, bukan di Al-Quran, di kamus. Kalau patana fulanan, menyesatkan ulan. Kalau patana syai'ah membakar sesuatu. Bahkan patanah itu juga bisa punya arti gila. Maftunun. Jadi kalau bukan majnun, maftun, orang gila yang ngamuk-ngamuk, itu maftun. Jadi kalau majnun, gilanya hanya nyandring medur, tak nyiksa, tak muk ngamuk. Kalau maftun berarti gilanya itu muk ngamuk, kan ngancan kaureng dan semacamnya. Itu maftun. Paham? Ya harus dihafal, diingat kalau mau alim. Ya kalau mau tafsir ya harus seperti ini, biar paham betul itu. Menbani tugas orang mau tafsir atau membahas ayat, apa bahas ayat, biar paham betul. Quran harus dibumikan. Jadi Quran harus dibumikan, karena Quran itu bahasa langit, berasal dari langit, turun ke bumi, sehingga harus dibumikan biar mereka paham betul tentang Al-Quran. Wallahu a'lam.